saya Egi, mahasiswa Teknik Industri Universitas Widyatama Bandung. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Ada dua konten atau dua pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama mengenai Collecting Information and Forecasting Demand dan Conducting Marketing Research. Untuk sumber dari materi kali ini saya ambil dari buku Marketing Management. Teman-teman bisa langsung cari aja. Kita akan masuk ke pembahasan pertama mengenai Collecting Information and Forecasting Demand. Pembahasan pertama mengenai Collecting Information and Forecasting Demand. Sistem informasi pemasaran memiliki tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi perubahan pasar yang signifikan. Biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan mengamati kondisi pasar pesaing. Setiap perusahaan harus mengatur dan mendistribusikan aliran informasi yang berkelanjutan kepada manajer pemasarannya. Nah, di sini sistem informasi pemasaran terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur. Nah, untuk apa sih? Nah, di sini tugasnya untuk mengumpulkan dan menganalisis, mengevaluasi serta mendistribusikan informasi yang diperlukan tepat waktu dan akurat untuk membuat suatu keputusan. Di dalam sistem informasi pemasaran, kita dapat mendapatkan sumber informasi yang pertama dari sistem pencatatan internal. Biasanya meliputi informasi mengenai siklus pesanan sampai kepada pembayaran dan informasi penjualan. Yang kedua, sistem intelijen pemasaran yang berisi kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan untuk informasi mengenai perkembangan dalam pemasaran. Yang ketiga, sistem riset pemasaran yang memungkinkan desain sistematis, pengumpulan dan analisis terhadap pelaporan data, serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan sistem informasi konvensional dan modern. Untuk sistem informasi pemasaran secara konvensional, di sini strategi pemasarannya didominasi dengan menggunakan advertising atau periklanan. Ada brosur, ada event, ada direct sales, dan ada personal selling. Untuk sistem informasi pemasaran modern, strategi pemasarannya berhubungan dengan teknologi digital atau yang biasa kita disebut dengan e-commerce. Kemudian dalam sistem informasi pemasaran konvensional, target market berdasarkan demografis, segmentasi, geografi, umur, ekonomi sosial, grup, dan lain-lain. Sedangkan untuk pemasaran modern, jangkauannya bisa lebih tersegmentasi, bisa lebih luas lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen sistem informasi pemasaran secara modern. Ada beberapa komponen atau bagian penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu mengenai input. Dalam input terdapat sistem informasi akuntansi, intelijen pemasaran, dan riset. Di dalam sistem informasi akuntansi biasanya terdapat laporan data yang menjelaskan transaksi pemasaran dalam suatu perusahaan. Kemudian intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran ini tugasnya untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan yang berhubungan dengan operasi pemasaran. Kemudian riset. Di dalam riset ini terdapat penelitian mengenai operasi pemasaran. Selanjutnya database. Di dalam database ada yang disebut dengan data warehousing dan data mining. Sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai database atau basis data. Database atau basis data di sini merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer yang dapat diolah untuk menghasilkan suatu informasi. Kemudian data warehousing. Kumpulan data dari berbagai sumber yang disimpan dalam suatu gudang data dalam kapasitas yang lebih besar dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya data mining. Data mining di sini merupakan proses semi otomatik yang menggunakan teknik statistik untuk mengidentifikasi informasi potensial yang bermanfaat dalam database yang lebih besar lagi. Yang ketiga yaitu output. Di dalam output kita dapat mengetahui informasi mengenai suatu produk, informasi mengenai
tempat kegiatan produksi tersebut dilakukan. Kemudian dapat menyediakan informasi promosi dan menyediakan informasi mengenai harga. Poin yang keempat yaitu model pemasaran. Model pemasaran di sini digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau pemakai sistemnya. Baik, setelah kita membahas mengenai sistem informasi, kita akan membahas mengenai forecasting. Forecast atau peramalan merupakan penggunaan data dari masa lalu dari sebuah variabel atau kumpulan variabel untuk mengestimasi nilainya di masa yang akan datang. Peramalan pasar adalah permintaan pasar yang berkorespondensi dengan tingkat pengeluaran pemasaran industri. Peramalan menjadi dasar bagi perencanaan jangka panjang suatu perusahaan, karena perusahaan perlu untuk memperkirakan permintaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk melakukan pemesanan terhadap bahan atau raw materials yang diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran permintaan pasar. Ada banyak cara produktif untuk memecah pasar sebagai berikut. Yang pertama, pasar potensial atau the potential market adalah kumpulan konsumen yang memiliki minat cukup besar terhadap penawaran pasar. Yang kedua, pasar yang tersedia atau the available market adalah kumpulan konsumen yang memiliki minat dan akses terhadap penawaran tertentu. Selanjutnya, pasar sasaran adalah bagian pasar tersedia berkualifikasi yang diputuskan perusahaan untuk dikejar. Kemudian, pasar terpenetrasi adalah kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan. Setelah kita membahas sedikit mengenai peramalan atau forecast, selanjutnya kita perlu mengetahui apa manfaat dari peramalan pasar dalam kegiatan penjualan. Yang pertama ini adalah manfaatnya untuk mengevaluasi terhadap situasi mendatang tentang penjualan sebagai proyeksi teknis dari permintaan konsumen. Yang kedua, memungkinkan dibuatnya jadwal-jadwal pembelian, jadwal produksi, dan alokasi pengeluaran sebagai pedoman dasar bekerja yang relatif lebih tepat. Selanjutnya, dapat memperhitungkan strategi-strategi yang direncanakan dan ketetapan manajemen dalam usaha menjangkau sasaran penjualan. Kali ini saya akan memberikan contoh strategis yang ditempuh perusahaan untuk membuat peramalan terhadap suatu permintaan pasar. Yang pertama yaitu pengetahuan dan pengalaman di lapangan. Hal ini menjadi hal yang cukup mudah untuk dilakukan dalam melakukan suatu peramalan terhadap permintaan, karena pengalaman atau sesuatu hal yang sudah kita lakukan itu menjadi informasi tambahan dalam melakukan suatu peramalan. Yang kedua, data penyimpanan terkait pengelolaan permintaan. Data sangat diperlukan untuk melakukan peramalan terhadap suatu permintaan. Kemudian dengan cara make to order and make to stock. Make to order di sini perusahaan akan melakukan proses produksi apabila menerima konfirmasi pesanan dari konsumen. Kemudian make to stock. Perusahaan akan melakukan proses produksi sebelum menerima permintaan dari konsumen. Biasanya di make to stock ini merupakan produk-produk yang umum atau produk-produk yang biasanya mudah untuk dijual. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai conducting marketing research atau melakukan pemasaran penelitian. Riset pemasaran merupakan salah satu kegiatan penelitian mengenai masalah dan peluang tertentu. Biasanya dilakukan dengan meminta survei pasar, tes preferensi produk, perkiraan penjualan berdasarkan wilayah, atau mengenai evaluasi periklanan. Hasil dari melakukan riset adalah untuk menghasilkan wawasan mengenai aspek pasar, produk, pelanggan, sikap, perilaku pembeli, dan hal-hal lainnya yang kemudian diberikan kepada manajemen untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ada 2 poin yang akan saya bahas dari pembahasan yang kedua, yaitu tujuan riset pemasaran dan proses riset pemasaran. Apa sih tujuan riset pemasaran? Tujuan dari suatu riset pemasaran yaitu untuk melakukan evaluasi terkait program-program yang dilakukan sebelumnya. Kemudian memahami konsumen sebagai masukan yang memberikan pengaruh penting bagi perusahaan
dan memprediksi yang dilakukan dalam sebuah riset. Kemudian proses riset pemasaran. Dalam melakukan suatu riset, kita perlu memperhatikan beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan penelitian. Dalam hal ini, untuk menentukan masalah tidak boleh terlalu luas maupun terlalu sempit. Kita akan ambil salah satu contoh terhadap perusahaan yang memproduksi produk pakaian. Kita akan menetapkan salah satu masalah, yaitu mengenai penjualan. Ketika kita sudah memiliki masalah yang akan kita lakukan penelitian, kita harus mengembangkan rencana penelitian. Dalam hal ini, setelah kita mendapatkan tujuan penelitian, kita perlu yang namanya mengembangkan rencana penelitian, apa yang akan kita lakukan atau tahap selanjutnya atau tahap berikutnya akan kita lakukan. Kemudian mengumpulkan informasi. Ada berbagai cara untuk mengumpulkan informasi. Bisa dengan cara observasi, deep interview, bahkan dengan cara kuesioner. Setelah kita melakukan pengumpulan data atau pengumpulan informasi, kita perlu melakukan analisis terhadap informasi yang telah kita dapat. Analisis informasi di sini itu kita dapat mengembangkan suatu ringkasan, kemudian menyajikan temuan-temuan yang kita dapat di lapangan, dan menerjemahkan data dan informasi yang relevan dengan keputusan pemasaran yang dihadapi. Ketika kita sudah mendapatkan ringkasan dan temuan yang kita dapat, kita perlu sampaikan temuan tersebut pada pihak manajer pemasaran untuk dilakukan pengambilan keputusan. Di pembahasan terakhir, saya akan membahas mengenai panduan untuk membuat suatu kuesioner. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan kuesioner. Kuesioner di sini adalah salah satu metode untuk mengumpulkan informasi dengan cara menggunakan formulir berisi daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu jenis pertanyaan. Jenis pertanyaan di sini ada bermacam-macam. Ada pertanyaan yang tertutup, terbuka, dan kombinasi. Dalam menentukan jenis pertanyaan di sini, kita perlu memperhatikan responden kita. Apakah perlu dilakukannya pertanyaan yang tertutup atau terbuka, bahkan keduanya. Yang kedua yaitu susunan pertanyaan. Di sini kita perlu memperhatikan penggunaan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti, penggunaan bahasa, pertanyaan yang berlaku untuk semua responden, dan urutan pertanyaan yang berurutan. Yang terakhir yaitu bentuk fisik kuesioner. Kuesioner sebaiknya rapi dan jelas, mudah untuk digunakan. Ukuran form pembagian ruang itu menjadi poin yang penting untuk menjawab suatu pertanyaan. Penggunaan huruf, tanda baca, dan warna. Hal ini untuk memudahkan dalam mengisi kuesioner dan menghindari kesalahpahaman dalam mengisi pertanyaan. Cukup sekian pembahasan materi kali ini. Mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang tepat. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar manajemen pemasaran, bisa langsung memberikan pertanyaan di bawah komen. Dan thank you for watching. Jangan lupa juga buat like video ini, subscribe channel ini. Terima kasih.